Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pengatur waktu, penata acara, atau yang disebut juga MC, dan yang saya hormati pula para teman-teman seperjuangan saya yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren Banyuresmi ini. Yang saya hormati pula guru-guru saya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Namun tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawakan kita, yang telah memberikan kita dari namanya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang dipenuhi barokah ini. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan cinta, berakarkan kasih sayang. Mari kita panjatkan kepada sang baginda alam, sang revolusi Islam, sang pedobrak pintu kebatilan. Siapakah dia? Presidenkah? Iya, bukan. Gubernurkah? Iya, bukan. Dia adalah nabiyyi wa nabiyyukum, imami wa imamukum, rasuli wa rasulukum, nabiyyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas sedikit tentang ikhlas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam senantiasa memperingati Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengorbanan dan apa saja yang kita perjuangkan dari segi harta, harti, tenaga, dan pikiran, semoga semua itu menjadi wasilah kita dan kita semua mudah-mudahan diangkat sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, ikhlas gak mengorbankan sebagian hartanya untuk berlangsungnya acara Isra Mi'raj ini? Ikhlas gak? Ngomong hungkul ikhlas, tapi pas ditagih udunan mah sepuluh terus ditukangan. Bener tuh, Pak, Bu? Ayam bareng salting mah. Tapi saya percaya kepada warga kampung Masjid DKM Banyuresmi selalu ikhlas dalam bersedekahkan sebagian hartanya untuk tapi ayah banyak orang yang mengartikan ikhlas dalam melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai terdapat praktek-praktek kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, dan ikhlas dalam beribadah. Apabila orang memasukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas adalah melakukan suatu ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin dilihat di hadapan orang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan kepada kita tentang berperilaku ikhlas dalam agama. Bu, Pak,
tidak dilandasi dengan keikhlasan dan kejujuran, maka itu akan hancur dan seolah-olah tak berbekas. Contohnya orang sibuk yang memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa menempatkan agama dalam prioritas kehidupannya. Maka daripada itu, ikhlas menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri kita, karena ikhlaslah semua pekerjaan dan urusan akan mudah dan tenang apabila dijalaninya. Dan juga ikhlas menjadi penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan apabila tidak dilakukan dengannya maka tidak sah di mata Allah apabila dijalaninya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapatkan. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka semakin besar pula ganjaran yang diterimanya. Maka tidak ada jalan untuk mendatangkan kepuasan dalam beramal kecuali dengan keikhlasan yang kita lakukan. Tetapi bila satu amal diangkat dengan keikhlasan, maka meskipun itu kecil, maka keikhlasan yang tadi akan memperbesar dan mempersuburnya. Ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi kebesaran terletak pada jiwanya. Ikhlas dari segi bahasa artinya murni. Sedangkan menurut istilah agama, membersihkan amal-amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bu, Pak, maksud ikhlas adalah membersihkan suatu pekerjaan dari maksud-maksud selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipuji, disandung, dikenal, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalullahu minal amali illa kana khalisalahu wa batani bihi wajhuhu. Yang artinya Allah tidak akan menerima suatu amalan melainkan yang benar-benar murni baginya, dan dengan itu adalah keridhoannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kita memahami isi dari berperilaku ikhlas, maka daripada itu marilah kita mengukuh dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.